Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu semuanya baik, bukan? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. Oleh karena itu anak-anak semuanya kita harus menjaga ya. Menjaga nikmat Tuhan itu ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, terutama nikmat yang berupa kesehatan. Nah, anak-anak semuanya, saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Anak-anak taati protokol kesehatan ya, demi menjaga kesehatan kita supaya tidak tertular oleh virus COVID-19. Apa itu protokolnya? Ya, yakni dengan menerapkan 3M. Selalu memakai masker seperti ini sampai menutup hidung ya, seperti ini. Kemudian mencuci tangan ya, dengan menggunakan sabun selama 20 detik minimal, dan yang berikutnya adalah menjaga jarak. Anak-anak jangan berkerumun dulu ya, jangan berkerumun, hindari kerumunan. Kalau kita pada suatu pertemuan, kita harus berjarak ya minimal 1 meter, 1,5 meter ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Setiap agama mengajarkan kita untuk berdoa. Oleh karena itu anak-anak semuanya, mari belajar kita hari ini kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan pelajari pada tema yang ke-8. Ini tentang Praja Muda Karana. Apa sih Praja Muda Karana itu? Praja Muda Karana itu kepanjangan dari pramuka. Nah, yang seringkali kita lihat. Nah, yang seringkali kita tahu ya. Nah, apa artinya Praja Muda Karana? Praja Muda Karana itu berarti pemuda bangsa yang giat berkarya atau bekerja ya, pemuda yang suka berkarya, itulah pramuka. Nah, pramuka ini dilambangkan dengan tunas kelapa. Nah, ini seperti yang ada di gambar tutup kepala ini. Nah, ini ada tunas kelapa. Inilah yang menjadi lambang pramuka. Nah, anak-anak semuanya, pramuka biasanya memakai baju coklat muda, kemudian celana atau roknya coklat tua, kemudian bertopi coklat juga, kemudian memakai setangan leher atau yang disebut dengan hasduk berwarna merah dan putih. Nah, organisasi pramuka ini adanya di Indonesia. Kalau di tingkat dunia disebut dengan pandu atau kepanduan. Nah, lebih lanjut nanti akan kita pelajari di pembelajaran nanti ya. Nah, pramuka itu dikelompokkan berdasarkan usia. Usia yang paling bawah, yang paling kecil, yakni usia 7 sampai 10 tahun, itu dinamakan kelompok siaga. Ya, yang disebut dengan perindukan siaga. Nah, siaga terbagi menjadi 3 bagian. Ya, siaga mula, siaga bantu, yang terakhir siaga tata. Nah, usia di atasnya siaga nanti penggalang, ya ini usia 11 tahun ya.
sampai berapa tuh? 11 tahun itu disebut penggalang. Biasanya ini anak kelas 5 sampai dengan SMP ya, kelas 3. Nah, penggalang ini juga terbagi menjadi 3 kelompok ya. Penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Anak-anak semuanya. Kemudian yang lebih besar lagi, yang lebih dewasa lagi disebut dengan penegak ya, penegak dulu. Nah, penegak ini ada bantara dan ada laksana. Nah, kemudian di atasnya penegak, ini yang dimiliki oleh kakak-kakak kita yang di perguruan tinggi, itu namanya pandika. Tuh. Nah, setelah pandika nanti masuk ke anggota pramuka dewasa, yakni menjadi pembina. Nah, anak-anak semuanya, nah dalam kegiatan pramuka itu kegiatannya sebenarnya banyak yang menyenangkan, banyak permainan ya yang dikenalkan dalam kegiatan pramuka ya. Ada nyanyi, ada apa ya, tepuk ya, ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menantang. Akan tapi semuanya itu bertujuan untuk mendidik anggota pramuka menjadi anggota pramuka yang mandiri, yang hebat. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan pelajari pada subtema yang ke-1 tentang aku anggota pramuka. Anak-anakku semuanya, hari ini akan kita pelajari pada pembelajaran yang kedua. Nah, anak, tiap kali kita belajar pasti ada tujuan belajarnya hendak kita capai ya. Setelah mengikuti pembelajaran nanti diharapkan anak-anak yang pertama dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara dengan benar. Yang kedua, menceritakan kembali informasi terkait arti lambang negara secara tertulis dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi tempat terpasang lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Kemudian yang keempat, menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, yuk kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak tentu masih ingat dengan lambang negara kita, yakni Garuda Pancasila. Nah, supaya lebih paham, lebih mengingat lagi, yuk sekarang kita baca tentang Garuda Pancasila. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang
sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang silahkan anak-anak baca kembali teks tersebut. Silahkan baca dari teks tersebut. Kemudian cari informasi yang ada di situ. Pokok pikirannya kamu cari. Kalau sudah ketemu semuanya, nah kamu masukkan ke sini. Lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia adalah apa? Kemudian menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Di sana tadi sudah dijelaskan. Bentuk perisai yang mengandung di leher burung Garuda adalah apa? Tulisan pada pita yang dicengkeram burung Garuda apa? Nah, kamu tuliskan di sini, semuanya sudah ada di teks bacaan tadi. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah selesai, kamu tuliskan kembali informasi tentang lambang negara burung Garuda tadi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Dengan menggunakan bahasanya anak-anak sendiri. Tuliskan di sini semuanya. Ya, boleh. Kamu kasih judul lambang negara, boleh kamu judul burung Garuda juga boleh ya. Nah, anak-anak semuanya, ternyata di samping burung Garuda ya, bendera merah putih itu juga merupakan lambang negara Republik Indonesia atau negara kita ini. Nah, tadi kan Pak Rahmat bilang Garuda juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, lambang-lambang tersebut, baik bendera maupun gambar Garuda Pancasila, itu harus kita jaga, karena itu sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaannya, kemudian pemasangannya, ya harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Nah, sekarang mari anak-anak amati tempat-tempat yang dipasang lambang negara burung Garuda itu di mana saja. Nah, ayo coba. Kalau anak-anak bingung, anak-anak bisa bertanya kepada orang tuamu. Nah, ini seperti di sini. Ini di dalam kelas, ya. Ini kita pasang burung Garuda atau lambang negara kita, Garuda Pancasila. Kemudian di mana lagi ya, kira-kira ya? Nah, ditempatkan di mana lagi ya? Nah, sekarang coba kamu cari 5 tempat di mana seharusnya dipasang lambang negara. Ya, ditaruh di mana saja. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah anak-anak, sekarang kamu perhatikan lagi gambar lambang negara kita, yakni Garuda Pancasila. Nah, kemudian kamu tuliskan ya hal-hal yang kamu ketahui pada lambang negara Garuda Pancasila itu. Silahkan kamu tuliskan di sini. Kepala menoleh ke sebelah kanan. Tadi di teks sudah ada, ya. Melambangkan apa? Kemudian misalnya sayap. Ya,
sayapnya, bulu sayapnya ada berapa dan sebagainya, ya. Bulu ekornya ada berapa. Nah, itu bisa kamu cari di situ, ya. Jelas anak-anak? Ya. Kalau sudah jelas, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu. Ya. Nah, apa tugas hari ini? Tugas hari ini adalah bagian pada Garuda Pancasila yang ada di halaman 15. Jadi yang terakhir ini tadi, ya. Bukan kepala, menoleh sebelah kanan dan sebagainya itu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, mari belajar kita hari ini kita akhiri bersama ya, dengan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita pelajari arti lambang negara. Yang kedua, tempat terpasang lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, apabila ada kesulitan, ada masalah, silahkan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing atau WhatsApp ke Bapak. Sebagai penutup, mari kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang senantiasa masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Yang berikutnya anak-anak, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah dipencet supaya menjadi putih seperti ini, dan di like dengan jempol yang ke atas seperti ini, dan jangan lupa di share kepada sanak saudara kita, kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.